Ada satu detail mengganggu tentang kisah Natal yang jarang dibicarakan. Lupakan lampu hias, pohon pinus, dan suasana damai yang kita kenal hari ini. Jika Anda kembali ke abad pertama dan mengucapkan Selamat Natal kepada pengikut Yesus mula-mula, Anda justru akan dianggap aneh, bahkan berbahaya. Bagi orang Kristen awal, merayakan hari kelahiran bukanlah tradisi rohani. Ulang tahun dipandang sebagai praktik pagan, identik dengan tiran seperti Firaun. Para pemikir Kristen awal secara terbuka mengecamnya. Natal pertama tidak dirayakan, tidak diberi tanggal, dan tidak dimaksudkan menjadi hari raya. Lebih dari itu, Natal pertama hampir berakhir dengan tragedi. Sekitar tahun 4 SM, Yudea berada di bawah pendudukan Romawi. Herodes Agung memerintah dengan paranoia dan kekejaman. Ia membunuh istri dan anak-anaknya sendiri demi mempertahankan takhta. Ketika rumor tentang kelahiran raja baru muncul di Bethlehem, responsnya bukan diplomasi, melainkan pembantaian. Yang dipertaruhkan bukanlah perayaan, tetapi kelangsungan hidup seorang bayi. Jika Yesus ditemukan, kisah penebusan bisa berakhir. Bahkan sebelum dimulai, perjalanan Maria dan Yusuf ke Bethlehem pun jauh dari romantis. Mereka menempuh sekitar 120 km, medan berbatu dan berbahaya karena sensus Romawi. Alat kontrol dan pajak bukan sekadar pendataan. Bagi wanita hamil tua, perjalanan ini adalah risiko hidup dan mati di bawah pengawasan tentara dan jaringan mata-mata Herodes. Ketika tiba di Bethlehem, kota itu penuh sesak, penginapan kehabisan tempat. Di tengah tekanan politik, ancaman pembunuhan, dan kondisi yang keras, sang juru selamat lahir. Bukan dalam suasana nyaman, tetapi di tengah bahaya dan ketidakpastian. Natal pertama bukan tentang pesta. Itu tentang kelahiran harapan di tengah ancaman kematian. Kelahiran Yesus tidak terjadi di hotel atau penginapan layak, melainkan di bagian bawah rumah. Sebuah gua batu kapur yang biasa digunakan sebagai kandang ternak. Karena sensus, kota Bethlehem penuh, dan hanya mereka yang memiliki status atau koneksi yang mendapat tempat. Maria dan Yusuf, tanpa uang dan pengaruh, didorong ke ruang paling rendah. Tempat gelap, lembab, penuh bau hewan, dan risiko infeksi. Palungan yang disebut Alkitab bukanlah tempat tidur kayu yang bersih, melainkan palung batu dingin untuk makanan ternak. Kelahiran Mesias terjadi dalam isolasi total dan bahaya nyata. Baik ancaman kesehatan maupun risiko ditemukan oleh tentara Romawi atau informan Herodes. Kontrasnya tajam, peristiwa terpenting dalam sejarah berlangsung tersembunyi, jauh dari kemewahan dan pengakuan. Yang pertama menerima kabar bukanlah elit agama, melainkan para gembala, kelompok terpinggirkan yang dianggap najis, dan kesaksiannya tidak dihargai. Orang-orang Majus dari timur datang berbulan-bulan kemudian, bukan ke gua, melainkan ke sebuah rumah. Hadiah mereka, emas, kemenyan, dan mur, bukan sekadar simbol, tetapi bekal penting untuk pelarian keluarga itu dari ancaman Herodes. Natal pertama adalah kisah tentang kerendahan, bahaya, dan ironi ilahi. Sang Raja Dunia lahir di tempat yang nyaris tak dianggap manusia. Mir adalah minyak yang biasa digunakan untuk penguburan, hadiah yang aneh bagi seorang bayi. Ia menjadi simbol bahwa jalan Sang Raja akan ditandai oleh penderitaan dan pengorbanan. Di balik kelahiran itu tersembunyi rahasia besar. Lokasi sang anak. Kesalahan penafsiran akan berujung pada tragedi, pembantaian anak-anak Bethlehem oleh Herodes. Bintang Bethlehem sendiri adalah teka-teki besar. Dalam Injil Matius, bintang itu digambarkan bergerak, menuntun orang-orang Majus melintasi padang pasir, bahkan berhenti di satu tempat tertentu. Sesuatu yang melampaui hukum fisika. Bagi para Majus, astronom sekaligus imam dari wilayah Babel atau Persia, langit adalah peta kehidupan.
Mereka percaya bahwa nasib bangsa-bangsa tertulis di pergerakan benda langit. Keputusan mengikuti bintang itu sangat berisiko. Salah tafsir berarti kematian di padang pasir, namun keyakinan mereka begitu kuat hingga mereka mempertaruhkan segalanya. Ketika berita itu sampai ke Herodes, ia melihatnya sebagai ancaman politik. Cahaya yang sama membawa pengharapan bagi sebagian orang, tetapi kematian bagi yang lain. Sebagian astronom, seperti Johannes Kepler, menduga bintang itu adalah konjungsi Jupiter dan Saturnus sekitar tahun 7 SM, fenomena langit yang mencolok dan bermakna bagi para ahli zaman itu. Namun, tanggal kelahiran Yesus yang tepat tetap menjadi misteri. Perayaan 25 Desember baru ditetapkan sekitar tahun 354 Masehi oleh gereja di Roma. Tanggal ini tidak berasal dari catatan Alkitab, melainkan dari strategi politik dan budaya, menggantikan perayaan pagan Sol Invictus dengan Kristus sebagai terang dunia. Langkah ini membantu menyatukan kekaisaran Romawi di bawah iman Kristen. Alkitab sendiri tidak pernah menetapkan tanggal kelahiran Yesus, yang dirayakan bukan harinya, melainkan maknanya. Terang telah datang ke dalam dunia. Perdebatan tentang tanggal Natal sejak awal bukan soal kalender semata, melainkan soal makna dan otoritas. Gereja-gereja awal merayakan kelahiran Yesus pada tanggal yang berbeda. Di Barat, Roma menetapkan 25 Desember demi stabilitas dan kesatuan gereja. Sementara di Timur, seperti Mesir dan Suriah, 6 Januari dirayakan sebagai Epifani, dengan fokus pada kunjungan orang Majus dan baptisan Yesus. Perbedaan ini mencerminkan persaingan budaya, teologis, dan politik antar pusat kekaisaran Romawi. Roma akhirnya mendorong standarisasi 25 Desember untuk mencegah fragmentasi iman Kristen. Meski ditolak dan dicurigai di beberapa wilayah timur, tanggal ini bertahan karena kekuatan administratif Roma. Standarisasi inilah yang memungkinkan Natal berkembang menjadi perayaan global, meskipun tradisi lokal tetap sulit dihapus. Namun, selama berabad-abad, Natal dirayakan secara kaku dan liturgis, jauh dari pemahaman rakyat jelata. Perubahan besar terjadi pada tahun 1223, ketika Fransiskus dari Assisi menciptakan adegan kelahiran Yesus secara nyata di Greccio, Italia. Dengan menghadirkan gua, jerami, lembu, dan keledai, ia membawa kisah Natal dari altar yang jauh ke pengalaman yang dapat dirasakan. Tindakan ini berisiko dianggap tidak hormat, tetapi dampaknya luar biasa. Orang-orang sederhana akhirnya memahami bahwa Natal bukan tentang kemegahan kekuasaan, melainkan tentang kerendahan hati dan kerentanan Allah yang menjadi manusia. Dari sinilah lahir tradisi palungan yang membentuk wajah visual Natal hingga hari ini, membuktikan bahwa representasi sederhana dapat menjembatani kebenaran rohani yang dalam dengan hati manusia. Natal yang kita kenal hari ini adalah hasil perpaduan panjang antara peristiwa Alkitab, tradisi rakyat abad pertengahan, dan kepentingan politik kultural. Palungan yang dikenalkan Fransiskus dari Assisi membantu dunia membayangkan kelahiran Yesus. Namun simbol lain seperti pohon Natal dan Santa berasal dari tradisi non-Yahudi. Pohon Natal berakar dari ritual pagan Jerman yang kemudian dikristenkan. Sementara Santa Claus berevolusi dari Santo Nicholas hingga menjadi ikon komersial modern. Masalahnya bukan pada simbol-simbol itu, melainkan ketika makna kelahiran Yesus terkubur di bawah konsumsi dan folklore. Natal asli bukan perayaan nyaman, melainkan kisah kelangsungan hidup. Seorang bayi yang diburu kekuasaan, keluarga yang melarikan diri sebagai pengungsi, dan ancaman pembantaian oleh Herodes. Di tengah bahaya dan ketakutan, janji Allah tetap dijaga.
Kekaisaran-kekaisaran besar runtuh, tetapi ingatan akan gua sederhana di Bethlehem tetap hidup hingga kini. Natal sejati bukan tentang kemeriahan, melainkan tentang keberanian melindungi kehidupan dan harapan di tengah kegelapan. Pertanyaannya sekarang, Natal mana yang akan kita rayakan? Tradisi budaya, pesta resmi, atau kisah iman yang rapuh namun bertahan?